berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita membaca ayat-ayat di dalam Lukas pasalnya yang ke-13 ini, khususnya dari ayat yang 22 sampai 30 ini, saudara, memang ajaran Yesus yang disampaikan ini cukup keras bagi mereka yang merindukan diselamatkan dan memiliki kebahagiaan bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Sedikit saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa Injil yang juga menulis tentang hal ini ya saudara. Tetapi saya tertarik dengan Injil Lukas ini karena Lukas menyampaikannya dengan cara yang berbeda dibandingkan oleh Matius dan Markus. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama dikuatkan, kita akan bersama-sama belajar dari Injil Lukas ini, khususnya mengenai topik siapa yang diselamatkan. Hal yang pertama, ini adalah saat di mana Tuhan sedang menuju Yerusalem untuk dia menyerahkan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Kemudian, saudara, ada seseorang yang menyampaikan pertanyaan kepada Tuhan. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Mungkin orang ini memiliki, saudara, pertanyaan di dalam hatinya mengenai penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan, karena mengingat pengajaran Yesus yang disampaikan di dalam Injil, ada begitu banyak hal yang, saudara, merupakan sesuatu yang sulit dikerjakan oleh manusia kebanyakan. Dan timbul pertanyaan, kalau begitu sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Mengingat jalan Tuhan yang tidak dapat diikuti oleh banyak orang, sehingga timbul pertanyaan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu jawaban yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini memang tidak langsung menyalahkan atau membenarkan atau memberikan jumlah yang akan diselamatkan pada akhirnya nanti. Tetapi saudara, ayatnya yang ke-24, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, memiliki masa depan di dalam kekekalan, di dalam kerajaan sorga yang mulia. Tetapi firman Tuhan katakan banyak orang yang menginginkannya, tetapi mereka tidak bisa masuk. Apa penyebabnya saudara? Kalau kita berjuang melalui pintu yang sesak ini berbicara mengenai, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjalani perubahan seutuhnya dalam diri kita. Kalau kita masih memakai manusia lama kita yang dipenuhi dengan dosa, kita tidak akan pernah bisa masuk melalui pintu yang sempit itu, melalui pintu yang sesak itu. Karena saudara, kita harus diubahkan. Kita harus menanggalkan manusia lama kita supaya kita layak dan kita bisa masuk melalui pintu yang sesak itu. Ingat bahwa pengiringan kita kepada Yesus itu bukan merupakan panggilan supaya hidup kita nyaman, supaya kita menikmati begitu banyak hal dengan bahagia yang penuh. Saudara, memang betul bahwa Tuhan menyediakan sukacita di dalam pengiringan kita kepada Yesus. Tapi ingat,
Ada jalan yang sempit yang harus kita lalui, di mana di dalamnya benar-benar itu harus mengiris kedagingan kita, membuat kita tersiksa, membuat kita tidak merasa nyaman. Karena kehidupan lama kita dikorek oleh Tuhan, dikikis oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masuk melalui pintu yang sempit ini sudah diberikan contoh yang jelas oleh Tuhan Yesus. Selama kurang lebih 33,5 tahun. Tuhan Yesus menjalani kehidupan di dunia ini dengan sangat sederhana. Ingat bahwa pada saat Tuhan Yesus lahir, dia tidak lahir di istana yang megah, saudara. Di pembaringan yang baik, dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang saudara dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi bayi kecil Yesus pada saat dia lahir dalam dunia ini. Tapi dari awal, dia sudah mencontohkan bagaimana seharusnya kehidupan kekristenan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bisa saja Tuhan hadir dalam dunia ini di tengah-tengah kerajaan yang begitu megah, saudara, karena dia Tuhan. Dia mampu membuat apapun menjadi mungkin. Tapi dia memilih lahir di tengah perjalanan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tentu ini merupakan sesuatu yang tidak asing lagi, kisah kelahiran Tuhan Yesus, bukan? Di kandang domba, karena tidak ada penginapan yang bersedia untuk menampung Maria dan Yusuf. Kemudian beranjak dia dewasa, saudara, ada beberapa tradisi-tradisi yang menyebutkan bahwa Tuhan Yesus ini tumbuh di dalam lingkungan yang sederhana, saudara. Di dalam lingkup di mana tidak begitu banyak hal-hal kemewahan yang mewarnai hidup Tuhan Yesus. Bahkan, saudara, ada tradisi yang mengungkapkan bagaimana di usia belia dia ditinggalkan oleh kepala keluarga, yaitu Yusuf. Sehingga Tuhan Yesus harus melanjutkan pekerjaan sebagai tukang kayu ini, karena memang tidak dijelaskan secara gamblang di dalam Alkitab kita, tetapi ada beberapa tradisi yang menyampaikan akan hal ini, saudara. Sehingga mengapa pada saat peristiwa penyaliban Yesus hanya ada Maria? Tentu ini berhubungan dengan ketidakberadaan Yusuf di tengah-tengah keluarga mereka. Kalau sejenak kita menyelidiki tentang Tuhan Yesus sendiri, sampai di usia yang ke-30, di mana dia siap melayani umat Israel, umat yang terhilang, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati, membebaskan orang-orang yang tertawan oleh karena dosa dan ikatan daripada belenggu kuasa kegelapan. Saudara, pelayanannya pun diwarnai dengan kesederhanaan. Pelayanannya pun dari desa ke desa, dari kota ke kota, diwarnai dengan segala keterbatasan. Namun ini tidak menghalangi Yesus untuk menyampaikan kabar tentang kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, bila kita mau masuk di pintu yang sempit itu, kita harus mengalami perubahan hidup. Dan ini digambarkan seperti seseorang yang lahir baru. Sejenak kita akan melihat pengajaran Tuhan Yesus kepada seorang ahli Taurat, saudara. Di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, tentang percakapan dengan Nikodemus. Ini merupakan satu kisah yang cukup panjang, dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21, saudara. Tetapi saya akan membacakan di dalam ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima saja. Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah.
Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Percakapan antara Yesus dengan Nikodemus yang adalah seorang yang mengerti betul tentang Taurat Tuhan, menegaskan bagaimana hidup kita sebagai orang percaya harus melalui pintu yang sesak itu. Dan firman Tuhan katakan, kita harus menjadi seperti bayi yang baru dilahirkan. Kemudian Nikodemus balik bertanya kepada Tuhan, bagaimanakah mungkin seseorang bisa dilahirkan kembali bila ia sudah tua? Haruskah ia kembali masuk ke dalam rahim ibunya supaya dia dapat dilahirkan kembali? Namun dengan sangat bijaksana Tuhan Yesus menjawab bahwa setiap kita yang mau masuk dalam kerajaan Allah melalui pintu yang sempit itu, kita harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Di sisi lain, air berbicara mengenai peristiwa pembaptisan hidup kita yang merupakan tanda bahwa kita sudah menguburkan hidup kita yang lama dan menerima hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Namun, air ini juga berbicara mengenai pribadi Yesus sendiri yang adalah air hidup. Salah satu unsur manusia bisa tetap bertahan hidup adalah mereka memerlukan air, betul? Dan ini merupakan gambaran bagi kehidupan rohani kita. Mengapa dengan sedikit, saya pinjam kata istilah, kebetulan Yesus disebut air hidup. Karena memang sejatinya saudara, manusia yang hidup di dalam dunia, mereka akan bisa hidup sampai masuk di dalam kerajaan Allah bila Yesus sebagai air hidup itu masuk dalam kehidupan kita dan tinggal dalam hidup kita. Amin. Seperti halnya kita hidup memerlukan minum air, demikian juga rohani kita memerlukan Yesus sebagai air hidup untuk memuaskan dahaga jiwa kita. Amin. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, bila kita berusaha untuk masuk ke dalam pintu yang sesak itu, namun mengabaikan Yesus di luar hidup kita, tidak mempersilahkan Yesus masuk mengisi hidup kita sebagai air hidup, maka sia-sialah usaha kita untuk masuk dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, air yang berbicara tentang Yesus sendiri harus tinggal dalam setiap hidup saudara dan saya, bila kita mau bersama-sama menikmati kemuliaan di dalam kerajaan Allah. Bila kita merindukan masa depan di mana kekekalan itu kita nikmati bersama dengan Yesus, Tuhan kita sebagai air hidup. Sangat jelas saudara, di luar Yesus kita tidak akan pernah bisa selamat. Di luar Yesus kita tidak akan pernah bisa menikmati indahnya kerajaan sorga yang disediakan oleh orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan berusaha dengan kekuatan kita sendiri, karena kita tidak akan pernah bisa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita kembali tentang pertanyaan mengenai seseorang yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tadi, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam dunia ini, sebetulnya bukan urusan kita seberapa banyak yang bisa diselamatkan. Namun yang menjadi pertanyaan dan seharusnya yang menjadi kewajiban kita adalah, Tuhan, apakah saya bisa masuk dan diselamatkan? Itulah yang harus menjadi fokus kita, amin. Jangan ngurusin orang lain saudara, itu sudah urusannya Tuhan. Mereka mau diselamatkan atau enggak, itu benar-benar ada di dalam kemahakuasaan Tuhan. Namun yang jelas adalah saudara, bagaimana kita mengawasi hidup kita sendiri. Apakah kita benar-benar bisa masuk dan menjadi orang-orang yang diselamatkan atau tidak?
Kita bertanggung jawab dengan hidup kita masing-masing. Amin. Karena saudara yang dikasih oleh Tuhan, melalui apa yang disampaikan oleh Lukas pasalnya yang ke-13 ini, tentang seseorang yang bertanya ini, ternyata ini adalah gambaran bagaimana kebanyakan orang yang menyebut diri mereka Kristen terlalu sibuk mengurusi orang lain, mereka diselamatkan atau enggak, mereka layak atau enggak masuk dalam kerajaan sorga, namun lupa memperhatikan hidup mereka, apakah mereka sendiri layak atau tidak untuk diselamatkan. Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan lagi waktunya kita ngurusin orang lain, mereka diselamatkan atau enggak, oh mereka enggak layak karena sudah berbuat ini dan berbuat ini. Mereka tidak cukup baik untuk masuk dalam kerajaan sorga karena mereka sudah berbuat ini dan itu, ini dan itu. Itu bukan urusan kita saudara, itu urusannya Tuhan. Karena Tuhan katakan, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Karena banyak orang yang menginginkan untuk masuk, namun tidak dapat. Jadi bagaimana sekarang? Saudara sudah yakin saudara diselamatkan? Secara pribadi saudara sudah memiliki keyakinan yang kokoh bahwa saudara ada di dalam jalan yang benar, di dalam pintu yang sesak itu? Ataukah kita masih ragu-ragu, saya selamat atau enggak? Kalau pertanyaan itu masih ada dalam kehidupan kita, kabar baiknya adalah kita masih ada di dalam kemurahan Tuhan, seperti Ibu Gembala minggu lalu sampaikan firman Tuhan. Perhatikanlah kemurahan Allah dan kekerasannya. Kalau kita belum tahu dan belum yakin apakah kita sudah diselamatkan atau belum, apakah kita sudah memiliki kepastian masuk di dalam kerajaan sorga atau tidak, hari ini saudara masih memiliki kesempatan itu. Amin. Kita masih diberikan waktu oleh Tuhan supaya saudara kita dapat meninggalkan cara hidup kita yang lama, meninggalkan segala hal-hal yang buruk di masa lalu kita, datang kepada Tuhan, memohon supaya air dan roh itu melahirkan kita kembali menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Dari Yesus, hidup kita akan diubahkan, dan Roh Kudus yang diutus oleh Bapa untuk menolong setiap kita orang yang percaya kepada Yesus, Dia yang akan terus mengingatkan kita kembali, mendorong kita kembali untuk fokus berjalan di jalan yang sempit itu, melalui pintu yang sesak itu, supaya pada akhirnya nanti saudara kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Amin. Untuk apa kita berlala-lala di dalam dunia ini kalau pada akhirnya kita gagal? Ayat-ayat berikutnya dengan jelas dikatakan bagaimana seharusnya kita sebagai orang-orang yang saudara merindukan keselamatan yang daripada Tuhan itu untuk berjuang melalui pintu yang sesak itu. Dan ada hal yang menarik saudara. Dari ayatnya yang ke-25, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Sangat tragis ya saudara. Ini akan terjadi di saat-saat terakhir di mana dunia ini, saudara, akan dilenyapkan oleh Tuhan. Akan ada banyak orang yang mengetok-ngetok pintu, sementara pintu itu sudah ditutup oleh Tuhan. Mereka mengaku bahwa mereka mengenal Tuhan. Mereka mengaku bahwa mereka pernah menjadi sahabat Tuhan. Saudara, kebiasaan dari orang-orang yang ada di Timur Tengah sana, kalau ada orang-orang yang bisa bersama-sama dengan orang yang lain, duduk makan dan minum, ini berarti mereka memiliki satu hubungan yang erat seperti halnya seorang sahabat. Ya, ternyata tradisi-tradisi orang-orang yang ada di luar kita itu memang seringkali mencerminkan akan hal-hal yang tersembunyi ya saudara. Mengenai makan dan minum ini,
memberikan penjelasan bahwa akan ada orang-orang yang memang pernah sehidangan dengan Yesus. Dalam artian bahwa mereka pernah dekat dengan Tuhan. Mereka pernah tahu Yesus. Mereka pernah, saudara, mungkin ada di dalam gereja, di dalam persekutuan bersama dengan orang-orang Kristen yang lain. Sehingga mereka bisa menyampaikan akan hal ini. Saudara, di dalam ayatnya yang ke-26 ya. Ayatnya yang ke-25. Jika tuan rumah itu bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ketok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Saudara, jangan terlalu percaya diri kalau kita dikenal oleh Tuhan. Jangan terlalu yakin dengan hidup kita, dengan kemampuan diri kita bahwa seolah-olah kita adalah sahabatnya Tuhan, pernah makan dan minum bersama dengan Tuhan. Namun pada akhirnya Tuhan katakan, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Aduh, parah saudara yang dikasih Tuhan. Bertahun-tahun kita menghabiskan hidup mengiring Tuhan, namun tidak menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan, maka kita akan menjumpai perkataan yang keras ini. Alangkah sia-sianya pengiringan kita kepada Tuhan, bila pada akhirnya Tuhan mengatakan dia nggak kenal kita. Dari mana kamu datang? Saya nggak tahu. Ayat 27, tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Teguran yang cukup keras. Dia melemparkan orang-orang yang merasa diri mereka kenal Tuhan, namun mereka berbuat jahat di hadapan Tuhan. Karena mereka tidak pernah memberikan hidup mereka dilahirkan kembali dari air dan roh. Ayat 28, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Ini berbicara mengenai orang-orang yang terlalu percaya diri mungkin karena keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub. Mungkin ada orang-orang yang merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang kenal dengan Tuhan, namun tidak pernah menjaga hidup mereka benar di hadapan Tuhan. Ini adalah gambaran orang-orang yang begitu mengagungkan pekerjaan Tuhan, namun ternyata mereka belum pernah dilahirkan dari air dan roh. Tidak memiliki persekutuan karena membiarkan Yesus di luar hidup mereka. Tidak pernah menyediakan hati mereka untuk mendapatkan jamahan Roh Kudus dan diubahkan. Ayatnya yang ke-29, dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Kita patut bersyukur. Secara lahiriah mungkin kita tidak memiliki garis keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub, saudara. Tetapi kemurahan Allah itu diberikan bagi setiap kehidupan kita. Orang-orang yang jauh, orang-orang yang didatangkan dari timur dan barat, dari utara dan selatan. Dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Berbahagialah saudara, bila kita memakai waktu kemurahan Allah itu untuk kita benar-benar hidup seturut dengan kehendaknya, dilahirkan kembali di dalam air dan roh. Setiap hari hidup kita diperbaharui, dibersihkan dengan air hidup itu. Kita selalu menyediakan hati kita untuk diselidiki oleh Roh Kudus, di mana ada kesalahan, di mana ada ketidakbenaran, di mana ada kecurangan, di mana ada dosa. Sehingga roh itu membuat kita bertobat kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan. Ayatnya berikutnya saudara, dan
sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Ayat ini, saudara, biarlah menjadi sesuatu yang mengingatkan kita. Jangan sampai kita yang sudah mengiring Tuhan selama bertahun-tahun, beranak cucu di dalam kekristenan, namun pada akhirnya ayat ini jatuh dalam kehidupan kita. Begitu mengerikan, saudara. Satu perjalanan kekristenan yang tragis. Jika kita orang-orang yang sudah terdahulu menjadi orang yang terkemudian, tetapi orang yang terkemudian akan menjadi orang yang terdahulu, saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah, saudara, perjuangan kita mengiring Yesus dialihkan. Dan pada akhirnya kita menjadi orang yang terbelakang, saudara. Kita pada akhirnya menjadi orang-orang yang terkemudian. Untung-untungan kalau masih terkemudian, paling belakang. Kalau nggak masuk dalam kerajaan Allah, sia-siakah pengiringan kita selama ini kepada Tuhan? Berjuang, saudara. 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayat yang ke-10. Kita lihat di sana, 1 Timotius, suratan Rasul Paulus kepada Timotius, yaitu suratan yang pertama, di pasalnya yang keempat. Satu Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Saudara, bila sampai saat ini kita menjadi orang Kristen yang ada di dalam zona nyaman, gak ada usaha sedikit pun untuk kita dapat menyenangkan hati Tuhan, gak ada usaha yang kelihatan yang kita kerjakan selama kita mengiring Tuhan, hidup kita begitu-begitu saja sebagai orang Kristen. Mari berubah, saudara. Kita harus berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Kita harus berusaha sedemikian rupa. Memang sakit, saudara, kalau daging kita ini dikorek-korek. Hal-hal yang nyaman dalam kehidupan kita yang selama ini kita kerjakan, di mana kita hidup di dalam dosa. Dan bila Roh Kudus mulai menyentil, saudara, mulai menyelidiki, saudara, mulai membersihkan kehidupan kita, saudara, relakan hati kita. Karena kekristenan sebenarnya adalah kekristenan yang terus berjuang untuk memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Kristus dan menjadi serupa dengan gambarannya. Apakah nggak boleh kita hidup nyaman di dalam dunia? Boleh, saudara. Tetapi waspadalah bahwa hidup kita sebagai orang-orang yang sedang saudara, berjalan di dalam dunia ini cuman sebentar. Buat apa kita merasa nyaman di dunia ini kalau masa depan kita tidak nyaman, saudara? Lebih baik kita bersusah-susah sekarang, lebih baik kita menangis sekarang, lebih baik kita berjuang sekarang dengan mencucurkan keringat, supaya, saudara, kita layak masuk di pintu yang sempit itu. Dan pada akhirnya kita menikmati kerajaan sorga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Berjerih payah dan berjuang untuk mengenal Yesus. Sudahkah kita kerjakan itu? Ataukah kita merasa sudah cukup seperti ini saja? Jangan-jangan kita akan menjadi orang-orang yang terakhir, orang-orang yang terkemudian, sementara orang-orang yang baru bertobat mereka maju melesat. Karena mereka menderita bersama dengan Kristus, menanggalkan manusia lama mereka dan bersedia
dibaharui di dalam kasih dan kemurahan Tuhan dari hari ke sehari. Sementara kita yang sudah bertahun-tahun mengiring Tuhan, pada akhirnya kita jauh tertinggal oleh orang-orang yang baru bertobat. Jangan berpikir bahwa saudara, kemurahan Allah itu tidak diberikannya kepada orang-orang yang hari-hari ini mungkin masih menutup hatinya untuk menerima jamahan kuasa Roh Kudus, menerima Yesus dalam hidup mereka. Belum tentu, saudara. Kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak menjaga diri kita sendiri, kalau kita tidak berjuang supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, jangan heran dan jangan menyesal bila kita didahului orang-orang yang baru bertobat dan mereka lebih hidup yang berkenan kepada Tuhan, memiliki hidup yang lebih kudus dari hidup kita. Kita yang sudah bertahun-tahun mengiring Tuhan, menikmati begitu banyak kebaikan Tuhan, akhirnya kita tertinggal. Untuk apa, saudara? Mari, pada saat saya menyelidiki kebenaran firman Tuhan ini, memang pada saat menyiapkannya, saudara, otak saya manusia ini punya begitu banyak. Oh ini bagus disampaikan. Oh ini. Tapi pada satu titik saya berhenti dan saya berdoa kepada Tuhan. Jangan sampai saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan berdasarkan kepandaian dan kemampuan saya. Benar, saudara. Dan ketika saya menyiapkan hal ini, saudara, hati saya ini tersentuh. Benar-benar, apa ya, saudara? Digerakkan oleh Roh Kudus. Sampaikan ayat ini. Dan ini juga menjadi peringatan bagi saya secara pribadi. Seperti halnya nasihat Paulus kepada Timotius. Jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Siapapun kita, saudara, baik saudara yang melayani Tuhan, saudara yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, ataukah saudara merupakan jemaat yang mengasihi Tuhan, kita sama di hadapan Tuhan. Posisi kita sama di hadapan Tuhan. Mampukah kita menjadi orang-orang yang menjaga diri kita untuk berjalan di jalan yang benar, untuk masuk di dalam pintu yang sesak itu? Apakah kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab terhadap keselamatan diri kita sendiri? Karena jangan sampai pada akhirnya pintu itu tertutup bagi kita. Kita mengetok-ketok dan Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Kamu dari mana? Mumpung masih ada waktu. Selama kemurahan Tuhan masih ada bagi kita. Pergunakan waktu ini, amin. Berjuang. Gak apa-apa, saudara. Kalau kita melewati hidup ini dengan sedikit kenyamanan. Gak masalah, saudara. Bila kita banyak menderita karena nama Yesus, jalani saja. Amin. Karena itu memang yang harus kita alami. Memikul salib dan mengikut Yesus. Menderita bersama dengan Tuhan. Gak apa-apa, saudara. Kalau kita menderita asal bersama dengan Yesus. Amin. Jangan sampai kita menikmati kenyamanan di dalam dunia ini tanpa Yesus. Lebih baik kita menderita di dalam dunia ini, mengalami berbagai masalah dalam kehidupan kita yang bukan karena kesalahan kita sendiri, yang bukan akibat dari apa yang kita kerjakan, namun karena saudara, itu merupakan sesuatu yang harus kita tanggung karena kita mengikut Yesus.
Kerjakan itu dengan sukacita di hadapan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan, kita yakin kesulitan dan kesukaran, penderitaan yang selama ini kita alami di dalam dunia ini tidak sebanding dengan mahkota yang akan Tuhan kerjakan dan berikan bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Saya tidak akan perpanjangan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Buka hati saudara. Izinkan kuasa firman menjamah setiap hati kita. Sudahkah selama ini kita memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan? Sudahkah kita menjadi ciptaan yang baru, yang dilahirkan dari air dan roh? Ini berbicara mengenai persekutuan kita dengan Yesus sebagai air hidup ini. Kita memberikan diri kita dikuburkan di dalam baptisan air dan menguburkan hidup kita yang lama, menerima hidup yang baru bersama dengan Tuhan Yesus dan bersedia dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Lakukan itu. Amin. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Haleluya. Berjerihlah ya, berjerih payahlah, berjuanglah. Jadikan Yesus kekuatan kita melalui hari-hari kita. Supaya pada akhirnya saudara, kita akan menerima satu sambutan Yesus, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Engkau layak menerima kebahagiaan yang disediakan oleh Tuhanmu. Kita mau menjadi orang-orang yang diterima oleh Tuhan di dalam kerajaannya. Kita mau menjadi orang-orang yang selamat bila kita menjadi pribadi yang diciptakan kembali oleh Tuhan melalui persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Kita nyanyikan pujian, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu. Saudara bisa tunduk kepala, kita akan menghadap Tuhan secara pribadi pada pagi hari ini. Selidiki setiap hati dan hidup kita. Apakah benar kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan atau belum? Bila belum, buka hati saudara. Nikmati air hidup yang mengalir dalam kehidupan kita bila kita mengizinkan Yesus masuk dan tinggal dalam hati kita. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku.
Bapak Ibu Saudara, kita berdiri bersama-sama. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan engkau dekat Yesus, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, haleluya. Izinkan Roh Kudus menjamah setiap kita pagi hari ini. Izinkan dia mengalir sebagai air hidup yang dapat mengaliri hati kita yang dahaga. Dan air itu yang akan membersihkan kehidupan kita sehingga kita layak diselamatkan. Kita layak menerima kemuliaan bersama dengan Yesus di surga yang mulia. Jangan keraskan hati, saudara. Mari bertobat di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Bila selama ini kita menjadi orang-orang yang tidak berjuang dengan keras untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Bila kita menghindari salib yang harus kita alami sebagai tanda bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus.
Koreksi kami Tuhan. Nyatakan ketidakbenaran kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kalau ku masih hidup sekarang, kalau ku masih hidup sekarang, kalau ku masih hidup, amin, amin. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Itu karena Engkau mencintai kami dan mengingatkan kami selamat berjumpa dengan Engkau. Heran dan mulia, oh sungguh tak terduga. Sekali lagi, kalau ku masih hidup sekarang, hidup sekarang, itu karena cintanya. Cintanya besar, heran. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarkanlah kami bisa menerima kebenaran-Mu dengan benar-benar tulus. Agar nanti jika kami bisa berkumpul kembali bersama, bertemu langsung dengan-Mu Tuhan. Agar kami bisa layak dan bisa masuk bersama lagi dengan-Mu Tuhan. Pimpinlah setiap langkah hidup kami Tuhan. Yesus, hanya Kau yang bisa menerik setiap hati kami Tuhan. Agar kami bisa dilayakkan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakailah hidupnya lebih dan lebih lagi Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami serahkan Tuhan doa ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang bisa mampu Tuhan mengoreksi setiap hati kami Tuhan. Dan terus memimpin kami dalam perjalanan hidup kami untuk sampai kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan. Saya undang pelayan persembahan untuk maju ke depan. Kita pujikan Hari-Hari Kulalui. Bersama Yesus, suka duka ku jalani. Bersama Yesus, bersoal
Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi berkat bagi setiap kita untuk terus mengiring Tuhan. Haleluya. Saya akan menyampaikan pengumuman untuk ibadah minggu depan tanggal 17 Oktober 2021. Untuk worship leadernya Ibu Yoke, kemudian singersnya Bapak Misri, Ibu Rona, Ibu Yesi. Untuk LCD, Saudari Helen, musik, Saudari Angel, Saudara Calvin, Bapak Mul, dan Saudara Markus. Untuk penerima tamu, Saudari Kesia yang akan memegang hand sanitizer dan Saudara Epapras dengan Saudara Eka. Untuk kolektan minggu depan, Ibu Ning dengan Ibu Jarwo. Ya, Ibu Ning mamanya Kesi ya, yang disampaikan. Kemudian ibadah pemuda remaja setelah ibadah ini akan tetap dilaksanakan di tempat ini. Jadi pemuda-pemuda yang ada tetap tinggal untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sedikit tambahan pengumuman, saudara, bila Bapak Ibu Saudara nanti memasukkan keuangan di kotak yang ada di depan, silakan maju melalui samping, jadi jalan samping. Nanti setelah memasukkan baru lewat tengah, jadi nggak tubruan ya saudara, supaya tertib dan lancar begitu ya saudara. Puji Tuhan. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang sudah melayani sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Bapak Jo yang membawa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, para singers juga yang sudah menopang dan memberikan suara-suaranya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, Ibu Ayu, LCD, penerima tamu, Bapak Ibu kolektan, Tuhan yang membalas, memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. Amin. Puji Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati, dan saya serahkan kembali kepada Ibu Yoke. Anak sekolah minggu masuk ke dalam, mari kita bangkit berdiri. Anak-anak sekolah minggu akan didoakan dan saudara-saudara bisa memasukkan keuangan di kas gereja. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku. Apabila ada balita bisa dibawa ke depan untuk didoakan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik. Apabila ada yang sedang mengandung, bisa maju ke depan untuk didoakan. Tetesan air mata tak kau biarkan, ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa
Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang baik. Mengerti bahasa, tetesan air mata. Tolong dipanggil bergabung dengan orang tuanya, dengan keluarganya. Anak sekolah minggu kembali ke gereja bersama dengan orang tuanya. Mari kita bersama-sama dengan keluarga kita, kita bergandengan tangan, bersiap untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Bapakku yang baik. Bapak Yanto bisa bergabung dengan Vio. Mengerti bahasa, tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendiri. Gandeng suamimu, gandeng istrimu, rangkul anak-anakmu, siap menerima berkat daripada Tuhan. Bapakku yang baik. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengerti Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini keluarga kami Tuhan. Ini kami Yesus. Ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Velia, gandeng suamimu. Haleluya. Haleluya. Mas Mul bisa bergabung dengan istrinya, Mas Mul. Haleluya. Kau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Kau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Ini keluarga kami Tuhan. Kami juga menyerahkan keluarga kami yang tidak bersama dengan kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita. Berjalanlah di pintu yang sempit itu. Keselamatan adalah masing-masing pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita doakan keluarga kita, orang yang ada di samping kita, istri kita, suami kita. Jangan sampai di saat Tuhan datang menjemput kita, hanya kita yang dijemput dan keluarga kita ada yang tertinggal. Mari kita doakan mereka. Firman Tuhan katakan apabila kita tidak memikul salib Tuhan, kita tidak layak menerima keselamatan itu. Setiap pergumulan kita dalam pencobaan selalu ada air mata. Untuk bisa tetap sabar saat ditindas, ada air mata. Untuk tetap setia saat kita dihianati, ada air mata. Tetapi air mata kita di dalam perjuangan untuk mempertahankan hidup benar, itu ditampung dalam kirbatnya. Haleluya. Haleluya. Mari kita doakan mereka, keluarga kita mungkin yang tidak hadir pada pagi hari ini. Kiranya kemurahan Tuhan ada buat mereka. Dimanapun mereka berada, kemurahan Tuhan tetap ada. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Kau Bapakku yang baik, tolong kami Tuhan. Haleluya. Berikan kami kemenangan Tuhan. Kau mengerti. Engkau tahu apa arti air mata kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau tidak akan biarkan kami sendirian. Haleluya. Sekali lagi katakan Kau Bapakku
ya Roh Kudus. mengerti Haleluya. rasa Biarlah kami dan keluarga kami diselamatkan oleh Tuhan. Kau Kami dan keluarga kami dimenangkan Tuhan. Ya Roh Kudus, terima kasih. Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil buahmu dan hasil ternakmu. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk, diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk bersiap menerima berkat yang daripada Tuhan. Turunlah berkat Tuhan atas kita semua. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan pimpinan persekutuan dalam urapan Allah Roh Kudus, boleh turun menyertai kita mulai hari ini, sepanjang hidup kita sampai Maranatha kita bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Dan selama engkau di bumi ini, diberkatilah roh, jiwa dan tubuhmu dalam Allah Immanuel itu. Terimalah berkat ini hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang sudah menerima berkat katakan amin.